Halo adik-adik. Halo Kak. Wah, hari ini adik-adik dong semangat ya. Iya. Nah, ini perkenalkan nama kakak Sisilia Jelalu. Nah, kakak nih mahasiswa dari Poltekkes jurusan Kesehatan Gigi. Nah, seperti yang ada tahu dari kakak penjurusan, kakak tuh harus melakukan penyuluhan. Tapi sebelum kakak melakukan penyuluhan pada hari ini, kakak akan tanya adik nih umur berapa dan juga nama siapa, mulai dari ada ini. Nama Ige umur 8 tahun. Oke, kalau yang ini 4 tahun. oke, namanya? Namanya Jeje. Oke, ada IG dan ada JJ. Oke. Nah, kakak nih penyuluhan di sini, tema penyuluhan kakak nih gigi berlubang. Nah, tapi sebelum kakak mulai di sini, kakak tuh mengajak teman kakak. Namanya itu Pak Jojo. Hai Pak Halo. Jojo. Hai. Halo anak-anak, saya Pak Jojo. Hai. Nah, Pak Jojo ini seorang kader di desanya. Nah, di sini Pak Jojo akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian apa itu gigi berlubang, mengapa gigi berlubang bisa terjadi, dan bagaimana cara menyembuhkan atau mengatasinya. Oke? Oke. Halo, seperti yang sudah Kakak Sisi beritahukan tadi, Bapak ini seorang kader dan di sini Bapak akan menjelaskan kepada adik-adik semua apa itu gigi berlubang. Nah, di sini siapa yang sudah pernah giginya itu lubang? Oke, JJ. JJ gigi berlubangnya sakit nggak? Sakit. Oke. Kalau IG? Gigi itu sakit. Oke. Nah, pertama Bapak akan jelaskan apa itu gigi berlubang. Gigi berlubang nih punya nama lain adik-adik, yaitu adalah karies. Nah, gigi berlubang adalah kerusakan pada bagian paling luar gigi, yaitu bagian putih adik-adik itu. Ya, dia berlubang dari situ dan dia bisa sampai bagian dalam, yaitu syaraf-syaraf. Gigi berlubang ini terbentuk karena proses pembusukan yang kebanyakan disebabkan oleh bakteri dan sisa-sisa makanan. Nah, bakterinya yang menyebabkan gigi berlubang itu Streptococcus. Coba adik-adik ulangi. Streptococcus. Ya, Streptococcus. Nah, Streptococcus ini suka sama sisa-sisa makanan. Karena itu adik-adik kalau misalnya tidak mau giginya berlubang, harus sikat gigi. Kenapa sih gigi berlubang bisa terjadi? Yang pertama itu karena jarang menggosok gigi atau membersihkan gigi. Di sini adik-adik sikat gigi berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari, bagus sekali. Nah, kakak kasih tepuk tangan ya. Nah, yang kedua itu kurangnya pengetahuan adik-adik tentang kesehatan gigi. Yang ketiga, sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Di sini siapa yang suka makan coklat sama permen? Wah, IG harus kurangi ya, karena kita juga tahu makan gula-gula coklat dan gula-gula permen. iya, ada JJ harus dikurangi ya. Soalnya makanan seperti itu tuh makanan kesukaan bakteri, yaitu bakteri Streptococcus ya, jadi harus dikurangi, oke? Yang keempat adalah kurangnya asupan fluor. Fluor itu ada di odol-odol adik-adik semua. Karena adik jarang sikat gigi, jadinya adik kurang fluor. Yang terakhir adalah mengalami mulut kering. Adik-adik kalau mulutnya kering itu nanti bakteri jadi lebih sering ada. Makanya adik-adik harus sering minum air putih supaya nggak dehidrasi, supaya mulutnya nggak kering. Nah, bagaimana sih
cara mengobati gigi berlubang kalau misalnya adik-adik sekalian ini udah kena, yaitu yang pertama tambal gigi. Nah, tambal gigi itu nanti kalau misalnya adik-adik pergi ke dokter gigi atau pergi ke klinik gigi, nanti adik-adik giginya bakal dibersihkan, lubangnya bakal dibur, lalu nanti akan diisi supaya nanti tidak ada lubang lagi. Yang kedua itu pemasangan crown gigi. Yang ketiga perawatan saluran akar gigi kalau sudah misalnya giginya itu lubangnya udah dalam sekali. Nah, bagaimana sih cara mencegah terjadinya gigi berlubang? Nah, hal yang harus kita lakukan untuk mencegah gigi berlubang adalah membatasi konsumsi makanan manis dan lengket seperti permen, coklat, dan minuman bersoda dan manis. Itu harus dikurangi, oke adik-adik? Oke. Yang kedua, menggosok gigi setidaknya 2 kali sehari, yaitu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Yang ketiga adalah menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Karena lubang gigi itu bukan hanya di permukaan gigi, hanya di bagian apa saja, tapi di sela-sela gigi juga bisa. Dan yang keempat itu melakukan perawatan visur sealant, yaitu penutupan visur-visur adik-adik atau bagian retakan pada bagian gigi adik-adik supaya adik-adik makanan tidak tersangkut di situ dan menyebabkan giginya lubang. Dan yang terakhir yang paling penting, pergi ke dokter gigi minimal 2 kali setahun atau 4 kali setahun ya untuk adik-adik sekalian. Oke adik-adik. Oke. Nah adik-adik tadi udah nih dengar penjelasan dari Pak Jojo kan? Sudah. Nah, coba kakak ingin tes apakah adik-adik tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Jojo. Nah, kakak mau tanya, gigi berlubang itu terjadi karena apa sih? Mulut kering. Mulut kering. Ya betul lagi. Jarang sikat gigi. Jarang sikat gigi dan makan makanan itu tidak boleh. makan makanan apa terutama? Manis. Manis, betul sekali. Nah, kita tepuk tangan loh karena adik-adik tadi udah jawab. Tepuk tangan. Nah, kalau mau mencegah gigi berlubang itu harus melakukan apa? Ke dokter gigi. Ke dokter gigi. Berapa kali? 2 kali. Dua kali dalam setahun. Setahun dan 4 kali Setahun untuk anak kecil, ya. Selain itu apa? dan harus makan buah-buahan. Iya, makan makanan yang sehat. Ini terutama maksudnya tidak mengkonsumsi makanan manis. Terus Jangan biar gigi jangan sakit. ya, yaitu harus sikat Gigi. Iya, betul sekali adik-adik. Wah, ternyata adik-adik tadi mendengarkannya penjelasan dari Pak Jojo. Nah, ini kakak senang. Semoga apa yang tadi Pak Jojo sampaikan, adik-adik itu dengarkan, ingat, dan juga harus terapkan di kehidupan adik-adik sekalian, oke? Oke. Nah, mungkin kata-kata terakhir dari Pak Jojo untuk kita tutup. Adik-adik, mari kita jaga kesehatan gigi kita untuk memberikan Indonesia senyum yang sehat dan lebih baik. Oke? Oke, Pak Jojo. Terima kasih. Dadah. Dadah.